Shalom, berjumpa kembali dalam program Benih Kerajaan dari komunitas Light Generation bersama dengan saya, Gary Lerebulan. Hari ini, zaman ini, kita ada pada sebuah zaman yang sangat luar biasa. Tatanan hidup manusia mengalami perubahan. Cara-cara baru menjadi luar biasa karena di zaman dulu orang bekerja harus ke kantor, mahasiswa kuliah harus pergi ke kampus dan belajar di ruang-ruang kuliah. Anak-anak sekolah harus pergi ke sekolah untuk belajar secara tatap muka dengan guru-guru. Saudara lihat, sesuatu yang sangat berubah terjadi zaman ini di depan mata kita melalui internet. Orang bisa belajar dari rumah, orang bisa bekerja dari rumah, anak-anak sekolah bisa belajar dari rumah, mahasiswa bisa kuliah dari rumah, bekerja di mana saja orang bisa menggunakan teknologi internet. Artinya apa? Hal yang dulu tidak mampu dilakukan, hari ini bisa dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa tanpa mengabaikan kualitas dan hasil kerja. Adik-adik, anak-anak muda, dimanapun engkau berada yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda dan saya mengenal yang namanya YouTube. Setiap kali kita ingin membuka sebuah konten YouTube, setelah muncul dalam layar smartphone Anda akan diberi pilihan. Sebelum nonton video ini, subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan belnya, notifikasinya, sehingga Anda akan menerima video-video terbaru dari kami. Itu kata dan kalimat yang selalu diucapkan oleh para YouTuber. Hari ini, apa yang bisa kita belajar dari sesuatu yang berubah dan luar biasa mengenai penggunaan kata-kata subscribe, like, comment, share, dan notifikasi. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Hari-hari ini banyak orang percaya, banyak orang Kristen, mungkin juga Anda dan saya, ketika kita melekat dengan Tuhan, itu sama dengan kita mensubscribe sebuah konten di YouTube channel. Tetapi saat kita memutuskan untuk unsubscribe sebuah channel, maka sesungguhnya pelajarannya buat Anda dan saya, adik-adik kita semua adalah kita mensubscribe sama seperti waktu kita subscribe, kita sepakat kita akan ikuti terus semua konten yang diberikan oleh channel itu. Berapa banyak orang yang pada akhirnya mengunsubscribe sebuah channel? Pelajaran buat kita bukan cuma unsubscribe sebuah channel YouTube. Hari-hari ini begitu banyak orang percaya di dunia mengunsubscribe hidupnya dengan Tuhan, memutuskan hubungannya dengan Tuhan, membatasi dan memangkas dan mengkat seluruh koneksi dan hubungannya dengan Tuhan. Mereka men-unsubscribe hidupnya dengan Tuhan. Itu fakta. Yang berikut, kalau Anda sudah subscribe, Anda akan like. Mengapa harus like? Tanda Anda berterima kasih kepada orang yang membuat konten itu karena sudah membuat konten yang bagus. Dan Anda suka, Anda terhibur, Anda dapat pelajaran yang berharga dari konten itu. Tapi dengar baik, berapa banyak orang percaya, adik-adik anak muda, berapa banyak yang sudah kita terima dari Tuhan, kita mungkin lupa like, kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kepada sebuah konten di channel YouTube saja Anda harus like, Anda berterima kasih kepada orang yang membuat konten itu, bagaimana dengan Tuhan? Ingatkah setiap hari, setiap pagi, setiap jam, setiap saat kita akan memberikan like dan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas apa saja yang Tuhan buat dalam hidup kita?
Mari saudara, kalau Anda tidak lupa subscribe, Anda tidak lupa like, jangan lupa subscribe hidupmu dengan Tuhan. Jangan lupa like, bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, Anda akan juga diminta komen. Mengapa harus komen? Karena kita respect dengan perbuatan dan hasil karya orang yang membuat konten itu. Berapa banyak di antara kita, adik-adik, anak-anak muda, orang percaya, yang komen dan menceritakan kebaikan Tuhan atas apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Kalau untuk sebuah channel YouTube Anda bisa komen, mengapa kita tidak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Jangan lupa komen, jangan lupa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah Anda akan share, berbagi kepada orang lain. Berapa banyak yang kita terima sudah sangat amat banyak, tidak bisa terhitung jumlahnya. Jari-jari kita tidak mampu menghitung kebaikan Tuhan. Bagi juga kepada orang lain. Kalau Anda puas, Anda senang, Anda suka, saya suka, kamu suka dengan sebuah konten YouTube dan menurut kita itu sangat baik, menyenangkan dan bermanfaat, kita akan bagi konten itu kepada orang lain. Berapa banyak di antara kita orang-orang percaya yang sudah mendapat begitu banyak hal dari Tuhan, dan kita lupa, kita lalai berbagi kepada orang lain. Kalau kepada sebuah channel YouTube saja Anda diminta untuk berbagi, share kepada orang lain, bagaimana dengan Tuhan? Anda lupa berbagi dengan orang lain, dengan sesama? No. Hari ini pastikan kalau Anda subscribe hidup Anda dengan Tuhan, Anda like, bersyukur kepada Tuhan, Anda komen karena Anda merasa Tuhan baik dan harus Anda bicara, ceritakan, bersaksi buat orang lain. Jangan lupa Anda share dan berbagi juga dengan orang lain. Yang terakhir saudara, kalau Anda sudah di subscribe, Anda sudah like, Anda sudah komen, Anda sudah bagi, maka yang terakhir, pemilik channel itu akan meminta tekan belnya, tekan notifikasinya, agar setiap video terbaru dari kami, Andalah orang pertama yang akan mendapatnya. Maksudnya apa saudara? Kalau sebuah konten YouTube memastikan buat Anda dan saya, bahwa setiap video-video terbaru dari kontennya, kalau Anda notifikasi, Anda akan terima itu dari konten tersebut. Betapa kalau setianya YouTube memberikan konten-konten baru dari channel itu untuk Anda, dengar baik, Tuhan lebih dari sebuah channel di YouTube. Anda tidak notifikasi pun, Dia akan memberikannya kepada Anda. Kita tidak notifikasi hidup kita dengan Tuhan saja, Tuhan memberkati dan menolong kita. Apalagi kita menotifikasi hidup kita dengan Tuhan. Kita mungkin lalai dan lupa menotifikasi hidup kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak lalai menotifikasi kuasa dan penyertanya untuk hidup kita. Kita bisa lalai dan lupa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak lupa menotifikasi hidup kita. Dengar baik, berapa banyak di antara kita yang lupa menotifikasi hidupnya dengan Tuhan. Ingat baik, sesempurna dan secanggih apapun teknologi dan internet tidak bisa menggantikan Tuhan. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa searching di Google, kamu bisa cari di YouTube, kamu dapat. Tapi kalau kita salah ketik pesan di skrip yang ingin kita cari, waktu kita klik apa yang kita cari, kita tidak akan ketemu. Beda dengan Tuhan saudara. Kalau kamu datang, kamu salah ketik, Tuhan mampu menyelidiki hatimu, bukan kata-katamu yang kamu salah ketik. Tuhan lebih hebat dari internet. Jangan buat internet menggantikan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak muda. Hari-hari ini orang bangun pagi langsung pegang handphone dan buka akun-akunnya. Mereka lupa bangun pagi mencari Tuhan lebih dulu. Dengar baik, internet boleh canggih, tapi Tuhan tidak bisa digantikan dengan internet. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kamu ingin cari sesuatu di internet, kamu ketik dulu, kamu klik, kemudian dia akan muncul di layar handphone, smartphone Anda. Beda dengan Tuhan saudara.
Alkitab berkata, apa yang belum muncul di pikiranmu, apa yang belum dilihat oleh mata, apa yang belum muncul di dalam hatimu, semuanya diberikan Tuhan bagi hidup Anda, hidup saya, dan hidup semua orang percaya. Jangan gantikan Tuhan dengan internet, saudara. Internet bisa terbatas. Kalau tidak ada paket data, kalau tidak ada wifi, sinyal buruk, Anda tidak terkoneksi dengan internet. Tuhan kita tidak terganggu koneksinya dengan hidup Anda dan saya. Tidak ada data, dia tidak terganggu. Tidak ada internet, dia tidak terganggu. Setiap saat di mana saja, dia akan setia berhubungan dengan kita. Pada akhirnya saudara, semoga sharing ini memberkati Anda, adik-adik, anak-anak muda dimanapun Anda berada, supaya kita tidak menggantikan Tuhan dengan internet dan dengan semua akun apapun yang ada di internet. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, pada akhirnya saya juga akan mengajak Anda, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan notifikasi video ini, sehingga setiap kali ada konten-konten video-video terbaru dari kami Light Generation, adalah orang pertama yang menerimanya. Tapi ingat baik, Tuhan lebih daripada segala-galanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.